Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Kamala Putri, nomor BP 1904142. Saya berasal dari kelas C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sel bakteri. Bakteri, dari kata Latin bacterium, artinya jamak atau bakteria, adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri merupakan organisme mikroskopik. Struktur sel bakteri. Secara umum, struktur sel bakteri dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dinding sel, bagian internal, dan bagian eksternal. Dinding sel terdapat pada warna kuning. Dinding sel bakteri sangat tipis dan elastis, terbentuk dari peptidogligan yang merupakan polimer unik yang hanya dimiliki oleh bakteri. Fungsinya adalah memberi bentuk sel, memberi perlindungan dari lingkungan luar, dan mengatur pertukaran zat-zat dari dan ke dalam sel. Bagian internal. Bagian internal terdiri dari membran sel, sitoplasma, ribosom, mesosom, nukleot, dan plasmid. Bagian eksternal. Yang merupakan bagian eksternal bakteri adalah yang pertama flagela. Berdasarkan tempat dan jumlah flagela yang dimiliki, bakteri dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama atrik. Atrik tidak mempunyai flagela. Monotorik mempunyai 1 flagela pada salah satu ujungnya. Lavotorik mempunyai sejumlah flagela pada salah satu ujungnya. Sedangkan amfitrik mempunyai 1 flagela pada kedua ujungnya, dan peritrik mempunyai flagela pada seluruh permukaan tubuhnya. Yang kedua, pili atau fimbriae dan kapsul. Bentuk sel bakteri. Yang pertama, kokus. Adalah bakteri yang terbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi sebagai berikut. Yang pertama, Micrococcus, Diplococcus, Tetracoccus, Sarcina, Staphylococcus, Streptococcus. Yang kedua, Bacil atau Bacillus adalah kelompok bakteri yang terbentuk batang atau silinder dan mempunyai variasi sebagai berikut. Diplobacillus, Streptobacillus. Yang terakhir, spiral atau spirulum adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan mempunyai variasi sebagai berikut. Yang pertama, Vibrio atau bentuk koma, spiral, Spirochaete. Pengelompokan sel bakteri. Terdapat beberapa pengelompokan bakteri, diantaranya yaitu berdasarkan cara memperoleh makanan, kebutuhan oksigen, dan pewarnaan gram. Yang pertama, bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan. Terdapat bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Yang kedua, bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang terdapat bakteri aerob dan bakteri anaerob. Yang ketiga, bakteri berdasarkan pewarnaan gram, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.